Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, amin. Walaupun Bapak Ibu sekalian ada di rumah, tapi kita percaya bahwa kita mau sama-sama menyatukan hati kita, menyatukan roh kita untuk menyembah Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang telah mati bagi kita, Dia Allah yang telah bangkit bagi kita, dan Dia menembus dosa kita, amin. Yang percaya mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Sorakan haleluya. Sebab Kau sangat baik Tuhan, sebab Kau Allah yang sangat baik Tuhan. Mari kita sama-samakan pujian ini, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia sungguh baik, oh Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bersama-sama katakan Dia sungguh baik, oh Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Allah yang baik. Haleluya. Oh, kita mau sama-sama katakan pujian ini. Oh, sungguh Tuhan, Kau Allah kami yang telah mati bagi kami. Bukan hanya sekedar mati, tapi Engkau Allah yang bangkit bagi kami. Haleluya. Katakan Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Katakan kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik, oh Dia sungguh baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama katakan pujian ini. Dia mati bagiku, di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dan Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, oh Yesus, Dia baik bagiku. Mari musik memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan dalam bahasa Inggris. Katakan He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and one more time, say He is so good. Oh, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus,
Jesus, He's so good to you. Sekali katakan Jesus, He's so good to you and me. One more time. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Mari berikan sorak-sorai pujian kita bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sebab Kau Allah kami yang baik. Sebab Kau Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih karena begitu besar kasih-Mu Tuhan. Kau rela memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan untuk menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami boleh hidup. Karena salib-Mu kami boleh menang Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini, katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Dan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup sumber pengharapan. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan amin Tuhan. Katakan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Di hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh karena kasih-Mu kami ada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan buat pengorbananmu, Maha mulia. Katakan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Oh, dan terindah Kau Yesus. Katakan Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat salib-Mu yang membebaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Rehoboth Benih Kasih yang dari rumah dan saudara-saudara semua pendengar yang saya kasihi. Hari inilah ada hari istimewa bagi orang Kristen karena merayakan Jumat Agung kematian Tuhan Yesus. Sebenarnya ini sangat istimewa. Dan hari Minggu kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kami tidak bisa bersama-sama merayakannya di gereja. Karena apa? Karena saat ini dalam situasi kondisi pandemi corona, sehingga kita diam di rumah. Ini anjuran dari pemerintah, kita taat semua himbauan daripada pemerintah ini. Tapi meskipun kita di rumah, kita percaya Yesus hadir dan kita serius berbakti dan pasti kita akan diberkati. Mari kita akan memulai dalam doa. Pertolongan yang datang daripada Tuhan dalam ibadah Jumat Agung ini datang daripada Tuhan
pencipta langit dan bumi dengan segenap isinya, dan kasih memelihara ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini, pagi yang indah ya Tuhan, kami boleh merayakan perayaan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus dalam ibadah di rumah. Tetapi kami ingin serius ya Tuhan, kami ingin mendapatkan berkat, kami ingin ya Tuhan belajar taat sesuai dengan firman Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah pada pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Berikan ya Tuhan kuasa konsentrasi, meskipun kami beribadah di rumah, tetapi kami akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Marilah kita belajar kebenaran firman Tuhan, di mana dalam keadaan yang sulit seperti saat ini, kita tidak bisa keluar rumah, karena kita mentaati peraturan pemerintah dan kita belajar taat, karena kita tidak bisa bebas. Karena apa? Karena kita tahu COVID-19 ini ada di mana-mana dan pemerintah ingin melindungi kita. Oleh karena itu pemerintah menginginkan kita mengikuti dan taat apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Himbauan daripada pemerintah ya saudara, seringkali kita baca di dalam surat kabar ataupun saudara mendengar dari media TV ataupun saudara dalam smartphone saudara, bahwa kita harus mentaati himbauan daripada pemerintah. Seperti kita harus pakai masker kalau kita keluar rumah, kita harus menghindari kontak dengan orang lain, kita harus punya jarak 1 meter. Kita diajar untuk mencuci tangan dengan baik dengan sabun, supaya kita tidak kena bakteri atau virus daripada corona. Kita harus diam di rumah, kita belajar di rumah, kita bekerja di rumah, kita ibadah di rumah. Kita tahu ini semua adalah kebaikan kita. Kita perlu makanan sehat. Kita perlu dianjurkan untuk makanan sehat supaya tubuh kita, imun kita ini sehat, dan kita tahu kita perlu vitamin C, vitamin E, berjemur dan sebagainya. Tujuannya apa pemerintah menganjurkan demikian? Kalau kita taat, tujuannya tidak lain supaya kita terhindar dari COVID-19. COVID-19 ini yang bisa membawa kematian bagi kita juga, bagi umat manusia. Oleh karena itu dalam hal ini kita bisa positif belajar kenyataan dan kita belajar tentang ketaatan. Marilah kita belajar bagaimana kita belajar ketaatan Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kita belajar akan ketaatan dari Tuhan Yesus Kristus sampai Yesus mengatakan, aku mengosongkan diriku. Berarti dia sebenarnya Allah yang penuh kuasa. Dalam firman Allah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi dia menanggalkan semua sifat-sifat keilahiannya. Dia dikatakan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan
manusia. Saudara, kita belajar dalam ketaatan Yesus. Sehingga Yesus dikatakan penuh dengan ketaatan. Bagaimana Yesus bisa taat? Sampai dikatakan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Saudara, kalau saudara tadi membaca firman Allah, yang pertama kita belajar, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Firman Tuhan ini mengatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 7, mengosongkan dirinya. Yesus mengosongkan dirinya. Dia tahu dia sebagai manusia, dia merasa lapar. Dia merasa apa arti hidup ini. Dia merasakan bagaimana dia dihina, perasaannya itu bagaimana. Dia dicaci maki, dia dibenci, tetapi dia mengosongkan dirinya seperti seorang hamba. Kalau kita melihat kehidupan Yesus luar biasa, mengapa dia tidak melawan bagaikan domba yang tidak mengembik? Dia dicemeti 39 kali. Sudah satu cambuk itu ada lima kayak duri-duri ya. Jadi kalau itu dicambuk berarti ada 5 kret gitu ya di punggungnya ya. Atau waktu cambukan itu bayangkan saudara, luka, perih, dan darah Yesus mengalir, bilurnya mengalir. Dia harus memikul salib. Dia tahu penderitaan, sampai dia tidak kuat karena dia manusia. Sebelum dia memikul salib, dia dimahkotai duri. Tetapi kenapa dia diam? Karena dia fokus, dia serius mengasihi manusia. Karena manusia itu penuh dengan dosa. Manusia itu akan mati binasa dalam kematian yang kekal karena upah dosa adalah maut. Yesus serius mengasihi saudara dan saya. Semua yang mendengar ini dikasihi oleh Yesus. Tidak ingin Yesus melihat saudara binasa. Saudara mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara. Maka dia serius mengasihi saudara. Dia taat. Karena dia ingin menggantikan dosa saudara dengan kematiannya di atas kayu salib. Yesus sangat serius mengasihi saudara. Sehingga dia taat sampai di atas kayu salib. Inilah makna kematian Tuhan Yesus. Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Serius. Dia fokus. Dia rela berkorban. Dia rela menderita. Supaya saudara jangan menderita. Mengalami kematian di api neraka. Oleh karena itu, Yesus rela mati di atas kayu salib. Dengan kuasa darah Yesus, dosa saudara diampuni. Dosa saudara diampuni oleh Tuhan Yesus. Kalau kita percaya akan Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Masuk dalam hati saya, selamatkan saya. Sudah bisa berdoa demikian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan belajar ini dengan ketaatan,
Mengapa di dalam dunia ini, dalam saat ini pun saudara di rumah, saudara harus taat apa yang himbauan pemerintah. Tidak lain supaya saudara terhindar dari virus corona, COVID-19. Demikian juga kita. Kita perlu belajar taat, saudara. Mengapa kita harus taat kepada Tuhan Yesus? Supaya apa? Supaya kita terhindar dari virus dosa yang membawa kematian yang kekal. Oleh karena itu kita perlu belajar taat. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Perhatikan saudara. Tidak ada seorang pun manusia yang kebal terhadap dosa. Siapapun saudara, jabatan apapun, pendeta pun tidak kebal akan dosa. Pastor tidak kebal dengan dosa. Semua saudara bisa berdosa. Oleh karena itu, Tuhan mengajar kepada kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Satu pertanyaan yang kita akan bahas, bagaimana kita taat kepada Tuhan Yesus, saudara? Yang pertama, saudara, kita belajar daripada Tuhan Yesus. Mengosongkan diri sendiri, mengalahkan ego kita. Seringkali di dalam kehidupan kita ingin aku. Tapi melalui kenyataan saat ini, adanya COVID-19, saudara, akunya di mana sekarang? Saudara dengan bangga dengan uang, kendaraan, wah saudara apa? Sudah nggak bisa menikmati kan? Sudah tinggal di rumah. Saudara, ego kita harus sadar. Saat ini Tuhan ingin mengajar kita supaya kita menanggalkan ego kita. Semua saat ini sama, diam di rumah, saudara. Ego di dalam kehidupan kita. Keakuan kita. Seringkali kita sombong, saudara. Tetapi melalui hal ini kita bisa belajar, saudara. Belajar menanggalkan ego kita. Kita menanggalkan keakuan kita di kaki salib Kristus. Kita tahu, kita harus belajar. Karena Yesus pun belajar rendah hati. Kita belajar rendah hati. Saudara, yang kedua, saudara, kita harus belajar fokus, serius mengasihi Yesus, saudara. Saudara, serius berbeda. Saudara mendengar saat ini khotbah saya sudah bisa serius atau sambil. Berbeda, saudara. Kalau sudah serius, saudara dengan tertuju kepada smartphone saudara, mungkin bisa dimasukkan ke dalam TV, saudara mendengar suara saya, saudara mendengar kata demi kata, saudara serius dan menyimaknya dengan baik. Saudara beda, murid-murid sekolah yang belajar serius, berbeda yang tidak serius, saudara. Yang serius itu mereka belajar sungguh-sungguh. Apa yang guru ajarkan, dia serius, dia hafalkan, dia perhatikan, maka tidak heran. Kalau anak yang serius belajar, maka bisa naik kelas. Tapi yang enggak serius, nggak bisa naik kelas. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita seringkali saudara ke gereja waktu kita boleh beribadah, tetapi kita tidak serius, saudara. Kita memuji Tuhan, kita mendengar khotbah, kita buka Alkitab, tetapi mata kita bisa WA-an, mungkin sudah lihat Facebook dan sebagainya. Oh, bisa-bisa. Beda dengan serius, saudara. Sudah meskipun di rumah sudah bisa serius menyembah Tuhan. Sudah serius, saudara, mendengar firman Allah, sudah serius berdoa, sudah serius membaca firman Allah. Kalau mengasihi beda, saudara. Coba, saudara,
Waktu pacaran dululah bagaimana waktu saudara mengasihi. Pasti saudara mau berkorban kan? Dulu saya ingat istri saya, Lois, di Jakarta melayani waktu itu. Saya ingin ketemu, saya berkorban, saya naik bis, sampai saya ketemu, gitu kan. Saudara, kalau serius beda, saudara. Ingin berjumpa, saudara. Kalau kita serius mengasihi Tuhan, ingin berjumpa, kita ingin dekat, itu orang yang serius, saudara. Maka orang yang serius mengasihi Tuhan itu rela berkorban, saudara. Saudara nggak usah diminta untuk, ayo harus memberi. Saudara, kalau kita serius, bisa saudara memberi lebih daripada perpuluhan saudara. Karena sudah serius mengasihi kan. Sudah bisa, sudah mau. Nggak usah sudah diminta, sudah akan kirim langsung. Ke bendahara, kepada saat seperti ini kalau sudah mengasihi Tuhan, sudah bisa memberi, sudah bisa berbuat apa-apa untuk menanda kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Yang ketiga, saudara, kita belajar taat pada otoritas, saudara. Saya waktu merenungkan, bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Aturan firman Tuhan, nggak ada yang melihat saudara. Nggak ada yang bisa menjaga pikiran saudara kan, hati saudara. Kalau nggak bisa belajar, saudara taat yang kelihatan. Sebagai kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen sejati, kita belajar taat saat ini. Himbauan pemerintah, kalau kita taat, kita belajar yang kelihatan, kita taat, saudara. Saudara bisa taat belajar. Di pekerjaan ada otoritas, atasan saudara, kelihatan. Di rumah sudah ada orang tua. Sudah di gereja ada gembala, ada majelis. Kalau sudah yang kelihatan tidak bisa taat, bagaimana yang tidak kelihatan, saudara? Ini ada hal yang serius kita perlu perhatikan. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan? Kepada yang kelihatan aja kita tidak taat. Nggak mungkin, saudara, bisa taat kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan, ke orang tua aja kita melawan, kita ngebantah, ngebohong. Bagaimana bisa kita mentaati Tuhan? Bagaimana seorang suami bisa mentaati Tuhan, ke istri aja suka ngebohong. Demikian juga istri, bagaimana bisa mentaati Tuhan, ke suami aja bisa ngebohong. Mari kita belajar melalui kematian Tuhan Yesus. Kenapa Yesus taat sampai di kayu salib? Karena dia menghargai otoritas Tuhan. Allah Bapa, saudara. Saudara, mari kita belajar. Jangan kita taat musiman. Oh, lagi musim ya taat. Saudara, jangan taat hanya setengah-setengah saja. Tetapi taat secara total. Serius, saudara, kepada Tuhan. Saudara, kita taat bukan karena waktu kita sedang sukacita. Tapi waktu penderitaan seperti sekarang bisa kita taat. Kita bisa taat mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini masih kita bisa bernafas, saat ini masih kita beribadah meskipun di rumah, bisa mendengar firman Tuhan. Apakah kita tidak bisa taat, saudara? Bisa taat dengan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah saudara, saat ini kita belajar mengosongkan diri kita, mengalahkan ego kita. Kita belajar, saudara, fokus serius mengasihi Tuhan. Kita benar-benar menghargai,
taat kepada otoritas. Yang kelihatan kita mulai belajar taat. Karena jangan sampai kita taat lagi musim-musiman. Taat yang setengah-setengah, tetapi penuh dengan ketaatan, taat yang total. Sehingga kesimpulan saudara, ketaatan yang total kepada Tuhan Yesus bisa kita terhindar dari virus dosa. Kita mau mengatakan mengalahkan ego kita. Kita mau serius mengasihi Tuhan dan taat kepada otoritas Tuhan. Maka kita beroleh kemenangan yang dari Tuhan. Dan kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan ini telah berbicara kepada kami semua. Biar kami mau belajar ya Tuhan, ketaatan. Kami mau belajar ya Tuhan, mengalahkan keegoan kami ya Tuhan, ampuni kami. Bila kami penuh dengan kesombongan, tetapi Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Tuhan kami mau belajar serius mengasihi Tuhan ya Tuhan. Kami belajar menghargai otoritas di rumah, di tempat pekerjaan, di lingkungan kita, dengan pemerintah, negara, dan kami terlebih taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan ketaatan, pasti Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam perayaan Jumat Agung ini, kami boleh mendengar firman Tuhan, dan Tuhan menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan suci. Siapkan air anggur saudara, bisa berupa Fanta merah ataupun teh, dan juga roti yang seketul sudah pecah-pecahkan atau krekes, siapkan. Kita akan memulai perjamuan suci. Kita akan menyanyikan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku Bapa kami dalam surga, sebelum kami makan dan minum perjamuan suci terlebih dahulu, Tuhan kuduskan anggur yang secawan melambangkan darah Yesus, roti yang sekecul melambangkan tubuh Kristus. Biarlah Tuhan kami tahu perjamuan suci ini kudus di hadapan Tuhan, merupakan sakramen. Tuhan, Kau kuduskan, biarlah melalui perjamuan suci ini kami dapat dikuatkan iman kami. Kami merasakan kuasa kematian Yesus kami alami.
Kami mau taat kepada Tuhan, dan kami yakin dan beriman bahwa kuasa perjamuan ini penuh kuasa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap makan dan minum perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara pegang roti atau krekes yang saudara ada, dipegang oleh tangan kanan saudara, angkat ke atas. Dan Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pegang saudara air anggur yang dalam cawan, angkat ke atas. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipercayai oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Bukanlah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas perjamuan suci yang kami telah makan dan minum. Biarlah Tuhan kami boleh mengalami kuasa-Mu. Tuhan, kami tahu beban persoalan yang berat dalam tubuh kami telah dilepaskan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan bahwa di dalam Yesus itu ada kuasa. Apapun yang kami alami ya Tuhan, penyakit yang kami alami, saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa bilur Yesus mengalir, dan Tuhan pun akan memberikan kemenangan. Kami lepas dari ketakutan, kami lepas daripada kekhawatiran, kecemasan, tetapi kami taat akan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan ketaatan itu kami tahu ya Tuhan, Yesus memberikan kekuatan. Dengan ketaatan ya Tuhan, kami beroleh kemenangan. Dengan ketaatan kepada Tuhan Yesus, kami beroleh ya Tuhan ketenangan dalam jiwa kami. Dan kami tahu kami akan menang menghadapi masalah yang kami hadapi karena beserta dengan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang Tuhan berikan, karena kami tahu kuasa-Mu ada. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara, kita telah selesai dalam sakramen perjamuan kudus. Saya akan memberikan pengumuman. Perayaan Paskah hari Minggu, kami akan mengadakan juga kebaktian atau ibadah online jam 8 pagi.
Saudara bisa menyiapkan semuanya, baik seluruh jemaat Gereja Rehoboth Benikasi maupun para pendengar. Kami akan menikmati berkat Tuhan, baik melalui pujian, melalui firman Tuhan. Semuanya akan mendatangkan satu hal, yaitu kuasa kebangkitan. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdiri semua, baik yang di rumah kita akan berdiri, kita akan tutup kebaktian ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kebaktian ibadah online ini dari awal sampai akhirnya. Kami merasakan bersyukur ya Tuhan. Tuhan telah mengajar kami melalui ketaatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan ketaatan kami membuktikan ya Tuhan, kami belajar menghancurkan, meninggalkan keegoan kami. Kami belajar mengasihi Tuhan lebih serius lagi. Kami belajar menghargai otoritas yang dari Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, dengan kami taat maka virus dosa itu dijauhkan dari kami, dan kami akan beroleh hidup yang kekal. Kami beroleh ya Tuhan hidup dengan ketenangan. Kami beroleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami serius di hadapan-Mu. Kami serius mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami tahu Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan memberkati keluarga kami dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati ya Tuhan di dalam kehidupan kami, yaitu berkat secara jasmani tubuh yang sehat. Tuhan pun memberkati pekerjaan usaha kami dibuatnya berhasil. Jadikan kami berkat di mana saja kami berada. Sesuai janji firman Allah, orang benar anak cucunya tidak akan meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang saudaraku, angkatlah kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada hadirat-Nya. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Berterima Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benikasi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri di bawah usia 12 tahun, kami menyarankan anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online yang diadakan oleh Gereja Rehoboth Dewi Sartika. Untuk link ibadah, Bapak Ibu dapat bertanya kepada koordinator atau guru-guru sekolah minggu. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP, KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak Ibu dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.